Pada masa pra maupun pasca kemerdekaan, Indonesia terjepit pada dua blok negara adik kuasa dengan ideologi yang bertentangan satu sama lain. Blok kapitalis yang dikomandoi Amerika dan sekutu di satu sisi, dan blok kiri yang diperbutkan antara poros Rusia dan Tiongkok. Amerika melakukan kebijakan embargo terhadap Indonesia karena menilai kecenderungan Soekarno dekat dengan blok rival. Amerika tidak dapat berkutik ketika Ellen Lawrence Pope, agen CIA, tertangkap tangan. Tawar-menawar penangkapan Ellen Pope, Amerika Serikat akhirnya menyudahi embargo ekonomi dan menyuntik dana ke Indonesia, termasuk menggelontorkan 37.000 ton beras dan ratusan persenjataan yang dibutuhkan Indonesia saat itu setelah diplomasi tingkat tinggi antara John F. Kennedy dengan Presiden Soekarno. Sementara Rusia menerapkan embargo militer terhadap Indonesia karena genosida terhadap elemen kiri orang Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 hingga 1967. Indonesia sendiri terjepit di antara geopolitik Asia Tenggara. Malaysia yang dianggap Soekarno adalah negara boneka Inggris, juga Singapura yang memisahkan diri sebagai negara baru pada tanggal 9 Agustus 1965. Presiden Soekarno mengumumkan sikap konfrontatif terhadap pembentukan negara Federasi Malaysia pada Januari 1963. Sehingga pada 1964 hingga 1965, negara Federasi Malaysia yang dideklarasikan 16 September 1963 tersebut diembargo Presiden Soekarno. Singapura membuka keran kerjasama dan berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan perdagangan dengan Indonesia meski telah diboikot dan diembargo. Hal ini dianggap merugikan aspek ekonomi bagi Singapura akibat konfrontasi tersebut. Sikap politik Indonesia menjadi tidak menentu setelah 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965. Pelaku sesungguhnya dari peristiwa tersebut masih merupakan kontroversi walaupun PKI dituduh terlibat di dalamnya. Kemudian masa dari KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tri tuntutan rakyat atau Tritura yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun Presiden Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena bertentangan dengan pandangan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Sikap Presiden Soekarno juga menolak membubarkan PKI, kemudian melemahkan posisinya dalam politik. 5 bulan kemudian dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Isi dan surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Kemudian MPRS pun mengeluarkan 2 ketetapan, yaitu TAP nomor 9/1966 tentang pengukuhan Supersemar menjadi TAP MPRS dan TAP nomor 15/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan. Presiden Soekarno kemudian membawakan pidato pertanggungjawaban mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30S pada sidang umum keempat MPRS. Pidato tersebut berjudul Nawaksara dan dibacakan pada tanggal 22 Juni 1966. MPRS kemudian meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. Pidato pelengkap Nawaskara pun disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Januari 1967, namun kemudian ditolak oleh MPRS pada tanggal 16 Februari pada tahun yang sama. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Dengan ditandatanganinya surat tersebut, maka Soeharto de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Setelah melakukan sidang istimewa, maka MPRS pun mencabut kekuasaan Presiden Soekarno, mencabut gelar pemimpin besar revolusi, dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia hingga diselenggarakannya pemilihan umum berikutnya.